Siapa yang tidak mengenal Pulau Bali? Tak hanya terkenal di Indonesia, keindahan alam dan juga pesona Pulau Bali terkenal hingga ke mancanegara. Namun tidak ada yang tahu kira-kira dari mana asal-usul nama Bali sendiri. Dan akan kami sajikan dalam Bali Story berikut ini. Menurut legenda, Pulau Bali dahulu merupakan daratan yang menyatu dengan Pulau Jawa. Akan tetapi hingga saat ini para ahli belum dapat mengetahui sejak kapan kedua pulau ini kini terpisah. Menurut beberapa sumber dari kitab Usana Bali dan Babat Manik Angkeran, Pulau Bali dan Pulau Jawa terpisah kala itu akibat meditasi yoga dari Ida Empu Bekung atau yang lebih dikenal dengan nama Dang Hyang Sidimantra, yang merupakan seorang Brahmana atau pendeta asal Kerajaan Daha, Jawa Timur. Menurut cerita, Dang Hyang Sidimantra memiliki seorang anak bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran memiliki kebiasaan bermain judi. Namun karena sering kalah judi, akhirnya Manik Angkeran mempunyai banyak hutang dan akhirnya meminta tolong kepada sang ayah. Merasa kasihan dengan putranya, Dang Hyang Sidimantra memohon bantuan kepada Naga Basuki yang berada di Gunung Agung. Dengan membunyikan genta, Dang Hyang Sidimantra membangunkan sang Naga Basuki yang kemudian memberikannya beberapa keping emas. Pertemuan antara Dang Hyang Sidimantra dan Naga Basuki diketahui oleh putranya Manik Angkeran. Karena didorong kegemaran berjudinya, Manik Angkeran kemudian datang sendiri memohon emas kepada sang naga. Melihat ekor sang naga yang bermahkotakan intan dan beralaskan emas, muncul sifat jahat dari Manik Angkeran. Saat sang naga lengah, Manik memotong ekor Naga Basuki. Lalu Naga Basuki marah dan menyeburkan api hingga membunuh Manik Angkeran. Mengetahui putranya tewas, Ida Empu Bekung memohon kepada Naga Basuki untuk menghidupkannya kembali. Permintaan itu dituruti sang naga, asalkan Empu Bekung dapat mengembalikan ekornya. Lalu, ekor sang naga pun dapat kembali seperti semula dan Manik Angkeran dihidupkan kembali. Setelah hidup, Manik Angkeran diserahkan kepada sang Naga Basuki untuk mengabdi di Gunung Agung. Ida Empu Bekung kemudian kembali ke Kerajaan Daha dengan meninggalkan Manik Angkeran di kaki Gunung Agung. Saat tiba di Tanah Genting, Ida Empu Bekung teringat kembali akan sifat gemar berjudi Manik Angkeran. Untuk mencegah Manik Angkeran kembali ke Daha dan berjudi, melalui sebuah meditasi yoga, goresan tongkat Ida Empu Bekung di Tanah Genting kemudian berubah menjadi perairan. Perairan tersebut kini dikenal dengan Selat Bali, yakni selat yang memisahkan Pulau Bali dan Jawa. Walaupun belum dapat dipastikan kebenarannya, tetapi bukti yang ada saat ini juga sulit dibantah. Di lokasi Dang Hyang Sidimantra beryoga, sebelum memisahkan Bali dan Jawa kini berdiri kokoh sebuah pura bernama Pura Segara Rupek. Pura Segara Rupek berlokasi di Taman Nasional Bali Barat, tepat di ujung Bali. Lokasi pura berjarak sekitar 2 km dari Pulau Jawa. Selain itu, keturunan Manik Angkeran yang disebut Ngurah Sidemen hingga hari ini pun masih berkewajiban menjadi pemangku di Pura Besakih di kaki Gunung Agung. Sumber lain yakni beberapa penulis Eropa seperti Raffles, Heckman, dan Van Eyck juga membenarkan bahwa Bali dan Jawa dahulu adalah satu daratan. Namun menurut para penulis tersebut, terpisahnya Pulau Bali dan Jawa disebabkan oleh bencana letusan sebuah gunung berapi. Ketiga penulis menerangkan terpisahnya Bali dan Jawa terjadi pada abad ke-13. Raffles menerangkan peristiwa tersebut terjadi dalam tahun 1204 Masehi. Setali tiga uang dengan asal-usulnya, kapan pulau berbentuk palu godam ini disebut dengan Bali tidak ada yang dapat memastikannya. Sumber-sumber historis belum memberikan informasi tuntas mengenai permulaan nama Bali. Ida Bagus Putu Bangli dalam buku Mutiara dalam Budaya Hindu Bali menguraikan 3 nama untuk Pulau Bali, yakni Wali, Bali, dan Banten. Ketiga istilah memiliki makna yang sama, yakni persembahan. Ketiga nama tersebut paling sering disebut dalam berbagai prasasti yang ditemukan.
Dalam prasasti Blanjong yang berangka tahun 835 Saka, tertera kata Wali Dwipa. Prasasti Blanjong disebut prasasti tertua yang ditemukan di Bali. Kata Bali untuk menyebut nama Pulau Bali juga ditemukan dalam prasasti Buah Hande, berangka tahun 1103 Caka. Sedangkan kata Banten untuk menyebut nama pulau ini ditemukan dalam prasasti Tengkulak A, berangka tahun Saka 945. Sebutan Banten ditemukan pula dalam kaitannya dengan nama Raja Bali Kuna yang ditemukan dalam prasasti Langgahan. Raja Bali ini bernama Paduka Batara Sri Asta Suraratna Bumi Banten, yang dapat diartikan raja ibarat 8 dewa sebagai permatanya Pulau Banten. Bali, Wali maupun Banten memiliki arti yang sama, yakni persembahan. Cerita perjalanan Maharesi Markandeya bersama ratusan pengikutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nama ini. Sesuai dengan petunjuk yang didapat, untuk dapat tinggal di Pulau Bali, Maharesi Markandeya harus melakukan upacara penolak bala yang disebut Pancadatu. Maharesi kemudian mengajarkan kepada pengikutnya dengan melakukan ritual penyembahan surya 3 kali dalam sehari, memakai alat-alat berbali atau sesajen yang mengandung 3 unsur meliputi api, air, dan bunga. Lama-kelamaan ajaran agama itu disebut dengan agama Bali, dan nama Bali dipakai juga untuk menamai daerah tersebut. Dapat dikatakan asal nama Pulau Bali diartikan sebagai daerah yang melakukan segala sesuatu menggunakan berbali atau sesajen. Hal ini semakin diperkuat dengan bukti bahwa warga Bali sangat identik dan tidak lepas dari sesajen dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.